Salam saudara pemirsa. Sebelum saya menyampaikan firman untuk saudara-saudara sekalian, saya ingin menyanyikan sebuah pujian untuk memberkati saudara sekalian, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Pergilah kamu ke seluruh dunia, sampai ke ujung bumi. Beritakanlah Injil damai sejahtera, jadikan semua bangsa murid Kristus. Yesuslah yang punya segala kuasa di sorga dan di bumi. Ingatlah Dia ada besertamu senantiasa sampai akhir zaman. Sampaikan kabar kesukaan itu, baptislah semua yang percaya. Ajarlah mereka untuk lakukan firman Tuhan yang telah kau pelajari. Yesuslah yang punya segala kuasa di sorga dan di bumi. Ingatlah Dia ada besertamu senantiasa sampai akhir zaman. Salam saudara pemirsa, sampai jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saya mengunjungi saudara sekalian memberitahukan kepada kita bahwa ada satu hal yang luar biasa dari Tuhan Yesus, bahwa Ia benar-benar mengasihi kita dan tidak mempedulikan seperti apapun kita. Sebelum lebih jauh mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih ada firman Tuhan yang luar biasa yang akan kami dengarkan sekarang. Dan kami percaya Tuhan, Engkau dan kuasa Roh Kudus semua menolong semua pemirsa yang sedang menyaksikan program ini, untuk mereka benar-benar sadar bahwa tidak ada yang lebih mengasihi kami, tidak ada yang lebih peduli daripada Tuhan Yesus. Tidak ada manusia manapun yang bisa menyaingi Yesus untuk mempedulikan hidup kami dan hidup semua orang yang dalam pergumulan dan menderita. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca firman Tuhan hari ini dari Perjanjian Baru, Matius pasal 8 ayat 2 dan 3. Perjanjian Baru, Injil Matius pasal 8 ayat 2 dan 3. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah Dia dan berkata, Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, Aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Amin. Saudara pemirsa, pada waktu itu, pada zaman itu, kusta adalah penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Tidak bisa disembuhkan, tidak ada obatnya. Oleh karena itu, kalau orang sudah kena kusta, dia disingkirkan ke dalam gua-gua di pegunungan. Bahkan untuk mengantar makanan pun, sudah bisa melihat itu dalam film-film tentang Yesus.
sedangkan mengantar makanan pakai galah yang panjang, masukkan ke dalam. Jadi saudara-saudara pemirsa, itu bahwa Yesus menyentuh orang itu sesuatu yang memang benar-benar luar biasa. Sikap Yesus itu menunjukkan betapa kasihnya kepada orang yang sakit. Bahkan orang tidak mungkin disentuh pun dia sentuh. Nomor satu bukan kita lihat kesembuhannya, tetapi nomor satu kita melihat tidak ada manusia manapun di bumi ini yang lebih peduli, yang lebih mengerti, yang lebih mengasihi, saudara, lebih daripada Yesus. Oleh karena itu, bagi saudara-saudara yang masih ragu-ragu untuk mengikut Yesus, saya katakan kepada saudara-saudara sekalian, saya sudah menjadi hamba Tuhan lebih dari 40 tahun. Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan kami, saya dan keluarga saya. Karena saya berapa tahun saya hidup sendiri, maksudnya setelah tamat sekolah teologi, kemudian melayani sendiri. Tapi setelah saya menikah dengan Ibu Selvi, kemudian mempunyai anak kami, namanya sekarang sudah jadi pendeta, namanya Dasalaku. Terus terang saudara sekalian, salah satu penyebab mengapa anak saya sekarang pendeta muda Dasalaku Samuel melayani orang di pulau-pulau, suku terabaikan. Nah, saya ingin mengatakan bersama, waktu dia mengatakan memutuskan untuk mau menjadi hamba Tuhan, dia katakan, mengapa saya menjadi hamba Tuhan? Saya melihat papa mama tidak pernah tidak makan. Papa mama saya lihat tersenyum dalam segala keadaan, senang-senang saja. Saya sendiri tidak pernah membayangkan putra saya macam-macam cita-citanya. Salah satu, waktu kami pernah tinggal di ujung lapangan Halim Perdana di Jakarta, kami tinggal di situ 1 tahun. Cita-citanya mau menjadi pilot pesawat tempur. Biasalah anak-anak. Waktu itu dia kelas 2, naik kelas 3 SD. Tetapi kami kaget di kelas 2 SMA. Dia katakan, papa, saya mau menjadi hamba Tuhan seperti papa dan mama. Itulah contoh yang paling nyata kepedulian Tuhan kepada kami menyentuh hati putra kami. Dan sekarang dia sudah melayani Tuhan di pulau dengan kehidupan yang sangat sederhana di sana, bersama-sama dengan orang di pulau, satu suku yang terabaikan, suatu suku yang lebih banyak tinggal dalam perahu. Saudara pemirsa, saya ingin menyampaikan ini, menunjukkan tadi bahwa orang yang disisihkan pun, orang yang tidak mungkin disentuh pun, bahkan mengantar makanan untuk mereka di gua, itu pakai galah. Orang yang seperti itu yang diperhatikan Yesus. Oleh sebab itu, jangan ada seorang pun pemirsa yang merasa dirinya disingkirkan, tidak dipedulikan orang. Ada satu yang mempedulikan saudara-saudara sekalian, namanya Yesus. Dia tidak ada duanya, dia tidak ada tanding, tidak ada banding, mempedulikan engkau separah apapun kehidupanmu, separah apapun dosamu. Saya masih ingat Tuhan Yesus ketika dia didatangi oleh orang Farisi, ahli Taurat, para imam membawa seorang perempuan, katanya kedapatan berzinah, ketangkap basah secara berzinah. Apa Yesus katakan? Silakan, siapa yang tidak pernah berdosa, lempar dia dengan batu. Satu-satunya mereka pergi, satu pergi, mulai dari yang paling tua, akhirnya semua pergi. Apa Yesus katakan? Teruslah engkau berbuat dosa? Ndaklah. Tuhan Yesus menegur dia. Yesus katakan, tidak ada yang menghukum engkau
tetapi jangan berbuat dosa lagi. Itu teguran Tuhan Yesus, dan saya yakin dia sudah selamatkan hidupnya seperti itu, tidak mungkin dia berbuat dosa lagi. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, para pemirsa sekalian, tolong dengar saya baik hari ini. Adalah hal yang paling menguntungkan bila engkau memilih untuk percaya kepada Yesus. Karena dalam krisis seperti apapun, dalam penyakit seperti apapun, dalam masalah seperti apapun, tidak ada manusia manapun yang lebih peduli kepada engkau. Dan akhirnya orang kusta itu sembuh oleh karena kepedulian dan kasih Yesus. Dan itu akan terjadi juga bagi saudara-saudara sekalian di sana yang sedang menyaksikan program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan, Engkau peduli kepada kami. Kami tahu kami ini orang yang lemah, orang yang mudah jatuh ke dalam pencobaan, tetapi Engkau Tuhan, kepedulian-Mu kepada kami, menolong kami untuk dipulihkan, untuk kami dapat menang dalam perjalanan hidup selanjutnya bersama-sama dengan Engkau. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bila Anda memerlukan dukungan doa kami, atau bila Anda punya masalah yang ingin didoakan, silakan menghubungi nomor telepon kami 0812 7661 1125. Dan bagi Anda yang berada di luar negeri, silakan menghubungi +62 812 7661 1125. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus berkati.